Namun Yuki malah berkata ia akan melakukan operasi darurat kepada Andi. Jika tidak, Andi akan meninggal. Perawat pun langsung meminta izin kepada manajer Andi untuk melakukan operasi. Awalnya manajer ini tidak mengizinkan, namun teman-teman Andi malah memohon bantuan pada tim Yuki. Andi pun langsung dibawa ke tempat operasi darurat dan Yuki harus bersembunyi terlebih dahulu. Yuki dan timnya pun langsung menyiapkan peralatan mereka masing-masing dan setelah semua siap, Yuki pun akan segera memulai operasi yang cukup berat ini. Berhasilkah Yuki melakukan ini semua? Dokter Bocil sedang melakukan operasi darurat. Ia memasukkan sedotan ke dalam kepala pasiennya dan menggunakan sedotan itu untuk menguras cairan yang menyumbat otak pasiennya. Aksi Yuki benar-benar membuat tim medisnya kagum. Pasiennya pun mulai sadar, namun tiba-tiba pasien bernama Andi itu kejang-kejang. Yuki pun tampak berusaha tenang di tengah kondisi seperti ini. Setelah berpikir beberapa saat, Yuki menemukan masalahnya. Cairan yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga membuat tumor di kepala Andi bereaksi kepada otak, sehingga Yuki harus memasukkan kembali cairan itu ke dalam kepala Andi. Perawat langsung menyiapkan suntikan, lalu Yuki memasukkan lagi cairan tersebut. Keputusan dan aksi Yuki ternyata membuahkan hasil yang baik. Andi mulai tenang dan berhenti kejang-kejang. Sungguh dokter cilik yang sangat cerdas. Perawat pun langsung keluar dan memberikan kabar kepada rekan dan manajer Andi kalau operasi berjalan lancar dan berhasil. Andi pun juga sudah sadar. Andi dan teman-temannya tidak ada yang tahu kalau Yuki lah yang sudah melakukan operasi tersebut. Tampak setelah melakukan operasi, Yuki masih sempat-sempatnya memberikan motivasi kepada mereka layaknya orang dewasa. Saat salah satu artis menanyakan siapa Yuki pada para perawat ini, jawaban mereka malah berbeda-beda semua. Aduh. Karena Yuki sudah berhasil menyelamatkan artis ini, manajer pun langsung memberikan imbalannya, yaitu 1 kotak coklat. Seperti biasa, Yuki sangat senang sekali saat mendapat bayaran berupa coklat. Oleh sebab itu, ia mendapat julukan Dokter Coklat. Sang kakak yang baru saja mengetahui tindakan Yuki tampak sangat panik sekali, lalu memarahi Yuki, sebab tindakan mereka sangat berbahaya. Jika Yuki ketahuan melakukan praktek ilegal seperti itu, ia akan tertangkap, sebab Yuki tak punya lisensi dokter. Mereka seharusnya menjalankan operasi dengan sangat rahasia. Sang kakak ini tidak bisa terus-menerus bersama Yuki, sebab ia harus mencari orang yang menjadi dalang atas pembunuhan orang tua Yuki. Dan kini ia mendatangi rumah salah seorang yang ia curigai. Dokter cilik bersama tim medisnya melakukan operasi di sebuah lift, tapi tiba-tiba lift itu terbuka dan ada perawat mereka yang mengundurkan diri tiba-tiba menyusul. Sebelumnya dokter cilik bersama tim medisnya sedang melakukan rapat untuk membahas bagaimana kelanjutan operasi yang akan mereka lakukan. Tapi salah satu perawat memilih untuk mengundurkan diri karena dalam perjanjian dengan klien, mereka harus menutupi kesalahan medis dokter sebelumnya. Endo membiarkan saja perawat itu pergi, sedangkan Yuki tampak tidak menginginkan hal itu. Klien dokter cilik kali ini adalah seorang dokter yang baru saja melakukan malpraktek. Pada operasi sebelumnya, dokter ini melakukan kesalahan medis, namun ia tidak pernah mengakuinya.